Oke teman-teman, gue mau ngasih tahu ke kalian bagaimana cara kita menghitung variance FOH dengan metode two variance dan metode three variance. Di sini gue pakai contoh yang ada di buku dan ada tiga given data yang perlu gue catat di sini ya, sehingga gue bisa menghitung selanjutnya tuh bisa hitung sendiri. Nah, tiga data tersebut adalah pertama gue butuh equivalent unit nih. Equivalent unit itu 4512. Ini dapat dari mana? Ini ada dari sini nih 4512. Ini merupakan kok gue coret, gue highlight maksudnya. Ini pada 2012 ini hitung-hitungan ya dari asumsi ending inventory-nya, asumsi transfernya gitu-gitulah. Pokoknya anggap intinya data yang diberikan itu 4512 unit. Bagaimana cara ngitungnya itu merupakan materi yang lain ya. Materi udah lama itu materi ngitung equivalent unit. Selanjutnya dengan equivalent unit tersebut kita bisa menghitung berapa standard allocation base, yaitu atau standar labor hour yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 4512 unit. Nah, di sini di standar cost card-nya untuk memproduksi satu paksel itu lu cuman butuh sepertiga labor hour operasi 325. Artinya, kalau kita mau buat 4512 unit, itu kan tinggal lu bagi 3, lu kali sepertiga atau lu bagi 3 ya sama aja, itulah labor hour yang dibutuhkan. Sehingga labor hour yang dibutuhkan 4512 dibagi 3 atau dikali sepertiga, itu 1504. Nah, ini tuh 1504 gue tekanin lagi, artinya tuh kayak lu bikin 4512 unit pada kenyataannya gitu. Sehingga kalau gue pakai standar, dengan standarnya itu sepertiga jam per unit, maka lu seharusnya cuma menggunakan 1504 unit. Namun pada kenyataannya kan nggak begitu ya. Pada kenyataan mungkin ada beberapa rintangan yang dilalui sehingga ternyata jamnya tuh gak segitu, lebih dari standar, itu 1632. Ini juga given, dia bilang di sini asumsi 1632 yang actually work gitu ya, yang actually dipakai gitu. Dan untuk yang terakhir itu given datanya budget ini FOH budget di sini ya. Jadi untuk menggunakan standar production 4800 dengan yang artinya DLH-nya bakal sepertiganya 1600, itu standar budgetnya adalah 19.200 plus 3 per DLH. Nah, budget inilah yang bakal kita pakai terus gitu. Nah, perbedaannya cuman bakal di DLH. Jadi kalau DLH-nya ternyata 1700, berarti 19.200 ditambah 3 dikali 1700. Gitu aja terus. Misalnya beda lagi, misalnya 1500, berarti kayak gitu lagi selanjutnya dan seterusnya. Makanya di sini gue catat 12 kali 1600. Ini kan sebenarnya sama aja 12 kali 1500 dikali ditambah 3 kali DLH. Nah, 12 ini kenapa gue pisah gini? Karena ini tuh sebenarnya rate dari fixed FOH. Sedangkan ini adalah jam pada keadaan normal tadi, keadaan standar ya, keadaan normal capacity. Nah, inilah yang menjadi budget. Kenapa dia nggak DLH di sini? Karena yang seperti kita ketahui, fixed FOH itu mau berapapun jamnya ya bakal tetap sama 19.200. Makanya ini kita nggak bisa ubah, ini konstanta. Sedangkan yang DLH ini variabel kan. Artinya kalau dia DLH-nya lebih banyak atau lebih kecil, tentu bakal berbeda budget yang di allow gitu. Budget di allow-nya bakal beda. Nah, itulah ya data given-nya yang perlu kita ingat dulu ya. Perlu kita pahami bahwa itu given ya. Jadi kalian jangan gak usah mikir-mikir jauh-jauh lagi. Nah, sekarang kita masuk ke variance-nya. Untuk menghitung variance, tentu kita kan membandingkan antara actual sama applied gitu ya. Nah, perbedaan actual sama applied itu disebut overall FOH variance. Nah, di overall FOH variance ini bisa kita pecah-pecah lagi sehingga manajer tuh bisa tahu apa sih penyebab variance tersebut. Nah, di sini dengan metode dua variance, kita memecahnya dengan controllable variance dengan volume variance. Oke, kita bahas dulu yang controllable variance. Nah, controllable variance ini membandingkan actual FOH dengan budget on standard allocation base. Artinya kan standard allocation base-nya 1504, yaitu jam yang sebenarnya kalau misalnya atasan lu bilang ini mah 4512 unit, harusnya lu kelar 1504 jam. Nah, itu yang dipakai budget itu. Nah, budgetnya itu sebesar 12 kali 1500 ditambah 3 dikali 1504. Ya pakai yang ini, cuman DLH-nya diganti pakai standard allocation base. Nah, itulah kenapa budget on standard allocation base. Jadi
rumus ini dimasukin pakai angka yang ini DH-nya, itu dapatlah 23.000 sekian. Oke. Sedangkan total actual FOH-nya ini ini juga given ya. Ini juga given dapat 24.422. 24.422. Nah, ini kalau kita rumusin ya. Ini rumus yang gue pikirin sendiri. Ini kan sama aja kayak X. X itu fixed FOH, amount-nya ya, jumlahnya, bukan harganya, bukan rate-nya, tapi amount-nya. Jadi ya sama aja kayak perkalian 12 kali 1600 ini. Sama aja di sini, maksudnya setara gitu mereka. Itu sama-sama fixed, sama-sama amount-nya si fixed FOH. Tapi di sini pada kenyataannya actualnya mungkin nggak sama gitu dengan yang di budget. Misalnya di budget kan tadi 19.200 ya, atau 12 kali 1.600 ini. Namun bisa jadi ternyata pada kenyataannya fixed FOH-nya tuh lebih mahal gitu lah. Itulah yang bisa jadi variance. Nah, itulah yang X di sini gitu. Sedangkan selanjutnya adalah Y kali 1632. Kenapa dikali 1632? Karena actual FOH ini kan pasti ya bebannya tuh sesuai dengan DL hour-nya kan. DL hour yang actualnya kita pakai tuh 1632. Pada kenyataannya si pabrik tersebut tuh pakai 1632 DL hour. Sehingga di situ bakal ada perbedaan dengan standar DL hour yang di allowed. Nah, standar yang perbedaan tersebut itu merupakan disebut variable efisiensi. Nah, itu bagian dari controllable variance. Perbedaan 1632 dengan 1504 ini itu namanya nanti variable efisiensi yang bakal dibahas di trivariance. Dan kalau perbedaan Y dengan 3 dan X dengan total amount fixed FOH ini itu perbedaan harga kan, perbedaan harga. Nah, perbedaan harga dan perbedaan efisiensi tersebut jadilah controllable variance. Nah, mungkin pertanyaan yang bagus, maksudnya dari controllable variance ini pertanyaan yang timbul itu kayak kok standar budgetnya 23,7K tapi malah keluar 24,4K, apa penyebabnya? Jadi ya itu tadi, bisa antara harganya yang berbeda, rate-nya nggak sesuai dengan standar, berarti mungkin ya si bagian pengadaan atau bagian yang beli itu ya nggak bisa nyari harga yang murah atau gimana, gue nggak tahu, apalagi yang kira-kira mempengaruhi harga, atau dan jamnya yang berbeda. Jamnya di sini kan 1632 dan ini 1504, artinya terjadi kelebihan kerja kita, jadi makanya pabriknya lebih kerja, maka bebannya lebih banyak kan, makanya FOH-nya lebih gede. Nah, itulah controllable variance. Kenapa disebut controllable variance? Karena sebenarnya variance ini bisa dikontrol sesuai namanya gitu oleh manajer departemen tersebut. Dalam hal ini assembly. Jadi si manajer assembly harusnya bisa nih, kita cari cara lagi lah gimana caranya biar si harganya tuh sesuai dengan standar, atau kalau bisa lebih kecil dari standar sehingga favorable variance-nya gitu. Atau juga kalau bisa jamnya tuh kalau bisa deket dong sama standard allocation-nya. Kalau jam yang standarnya 1504, masa kalian kerjanya 1600? Ayolah lebih semangat kerjanya. Misalnya cuman 1550 itu lebih bagus gitu. Itulah yang bisa dilakukan manajer. Makanya disebut controllable. Selanjutnya, untuk menghitung volume variance itu kita mengurangi budget on standard allocation base dengan applied FOH. Selisihnya itu adalah variance volume. Nah, ini gue hapus dulu bentar. Budget on standard allocation base sama kayak tadi yang kita udah hitung ya. Itu berapa budget yang diperlukan untuk berproduksi selama 1504 jam. Nah, itulah budgetnya. Nah, sedangkan applied FOH ini, berapa FOH yang bisa dibebankan ke WIP untuk bekerja selama 1504 jam dengan standar FOH rate-nya itu 15 dapat dari mana? Itu kita ngitung dari budget tadi, ini juga given, yaitu total factory overhead kan 24.000 dengan normal capacity ya, ini normal capacity 100%, DLH-nya 1600, sehingga kalau dibagi itu rate-nya yaitu sebesar 15, yang kalau gue pecah jadinya kayak gini, 12 sama 3. Nah, itulah rate-nya si standar FOH rate-nya. Oke. Kenapa gue pecah? Sehingga ini bisa gue coret nih, si budget standard allocation base sama plate FOH yang si variabelnya bisa gue coret. Variabel FOH-nya bisa gue coret. Kayak gini. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa cuma bikin 4.512 unit? Padahal kan seharusnya dengan
fixed FOH sesuai budget tersebut, kita bisa bikin 4.800 unit gitu. Itu unitnya didapat dari kali 3 ya, kali 3 dari DL hour tersebut yang 1.600 sama 1.504. Nah, ini masalahnya apa? Apakah karena permintaan pasar? Kalau karena permintaan pasar ya udah, ini kita nggak bisa kontrol. Ini urusannya si departemen marketing atau departemen penjualan atau apalah itu ya. Atau juga bisa juga investasi pabrik. Apakah karena hal itu gitu? Jadi apakah karena investasi pabrik jadi kita cuma bisa kerja 1.504 jam gitu? Emang nggak bisa kita kerja lebih banyak lagi gitu? Itulah yang bisa jadi pertanyaan. Nah, ini kalau kita hitung lagi nih, ini kan ngitungnya tadi begini ya. Bisa juga kalian ngitungnya alternatifnya begini nih. Kan tadi kenapa cuma bikin 4.812 unit ini ya. Ini kenapa cuma bikin segini padahal kita bisa bikin 4.800. Selisihnya ini kan unit yang nggak kebuat ya, atau setara 96 DL hour, yaitu 288 dibagi 3, karena kan untuk membuat satu unit itu sepertiga jam. Nah, kalau dikali 12 yaitu rate fixnya, fixed FOH itu 1192, sama aja kayak tadi di volume variance. Nah, itulah volume variance. Selanjutnya kita ke tree variance. Nah, di tree variance ini sebenarnya sama kayak tadi. Ada controllable sama volume. Nah, cuman controllable-nya itu kita pecah sekarang jadi spending sama variable efisiensi. Oke, variable efisiensi variance. Nah, yang kan kalau di controllable tadi di sini kita ada X, Y, 1632. Ini X sama ini aja udah beda. Terus Y sama 3 udah beda. 1632 sama 1504 udah beda. Makanya kita mau pecah-pecah perbedaan itu biar lebih spesifik lagi. Biar manajer tuh lebih tahu apa sih masalahnya gitu. Nah, yang pertama kita bakal bikin spending variance, bakal ngitung spending variance, dapatnya dari actual FOH yang udah kita bahas tadi dikurangi dengan budget on actual allocation base. Nah, bedanya ini sekarang actual allocation base, sedangkan tadi standard allocation base. Ini tuh bahasanya gimana kalau kalian bertanya? Ini tuh kayak kita nih bekerja sebanyak 1632 jam pada kenyataannya ya, meskipun standar 1504. Nah, ini kalau gue hitung-hitung, lu harusnya budgetnya tuh 24.096 gitu. Dengan fixed FOH yang tetap sama ya, namun karena DL hour-nya lebih tinggi, maka kita kayak ngasih budget kasih lebih tinggi lah, karena memang si variable FOH kan naik gitu seiring naiknya si DL hour gitu. Sehingga kalau dengan kita menyesuaikan si DL hour-nya si variabel tersebut, maka itu harusnya harganya 24.096. Nah, terdapat 326 ini yang merupakan perbedaan yang terjadi karena perbedaan harga dari X dengan 12 kali 1.600, yaitu total fixed FOH. Yaitu misalnya fixed FOH-nya seharusnya 19.200, cuman kenapa pada kenyataannya 19.300 contohnya gitu ya. Mungkin berbeda atau gimana. Nah, kalau yang variabel ini juga nih kan kelihatan banget nih. Ini kan DL hour-nya udah sama nih. Sehingga rate-nya aja nih. Ini udah jelas, bukan di amount-nya lagi, bahkan di rate-nya. Berarti kita udah tahu, oh ini ternyata harganya memang lebih mahal mungkin gitu. Kok actual budgetnya 24.000 tapi malah 24.4, tapi malah keluar 24,4. Apakah ada beda harga, apakah lebih mahal gitu. Nah, perbedaan ini spending variance ini artinya dia keluar 326 lebih mahal daripada seharusnya. Seharusnya ketika lu bekerja selama 1632 jam. Nah, itulah spending variance. Selanjutnya kita ngitung variable efisiensi variance yang kita dapat dari mengurangi budget on actual allocation base dengan budget on standard allocation base. Jadi ini adalah budget berdasarkan jam kenyataan yang dilakukan gitu yang terjadi di pabrik, sama budget on standard allocation base. Jadi berdasarkan unit yang dibuat kan 4.512. Jadi seharusnya lu pakainya 1.504 jam gitu. Nah, selisihnya ini ada karena perbedaan di DL hour-nya di variabel. Makanya disebutnya variabel efisiensi. Karena kan fixed FOH-nya sama ya, 19.200. Baik di actual allocation base maupun standard allocation base ya bakal sama gitu. Fixed FOH mah bakal sama terus. Dan si rate-nya pun juga sama-sama 3. Yang membedakan di sini kan hanya DL hour-nya gitu. DL hour di actual 1.632, sedangkan DL hour di standar itu cuman harusnya 1.504. Nah, selisihnya ini sebanyak 100 berapa nih? 100 kayak gini ya. 632 dikurang 504. 128, habis itu 128 ini kita kali
rate-nya kan 3 ya tadi. Nah, 384 itulah variabel efisiensinya. Nah, yang jadi pertanyaan manajer tuh harus kayak gini. Mestinya untuk produksi 4.512 unit itu cuma butuh 1.504 jam. Kenapa kalian malah pakai 1.632 jam? Boros banget ini pabrik gitu. Nah, kedua inilah yang bisa dikontrol sama si manajer. Mestinya bisa dikontrol. Itulah jadinya yang pemecahan controllable tersebut. Nah, selebihnya kan ini trivariance. Variance satu lagi ya sama volume. Sehingga ini sama ini sama. Sedangkan ini kalau dijumlahin ini sama dengan 710, sama dengan kayak controllable variance. Oke, gitu aja, sekian. Bye bye.